Ada yang tahu teman-teman? Pesertanya harusnya berapa? Dari berdasarkan LOA itu ada 33 peserta, Kak. Oke, 33. Sekarang yang baru hadir minus saya sama admin ya, berarti 17. Kayak gitu. Rata-rata yang hadir berapa, Mbak? Biasanya, Mbak? Rata-rata memang masih 20-an sih, Kak. Oke, nggak Dari apa-apa. dinas. Siap-siap. Memang kalau nggak hadir ada konsekuensinya nggak? Atau ini pelatihan berbayar atau gimana? Mungkin saya ada yang kelewat informasinya. Jadi pelatihan ini sifatnya free atau teman-teman berbayar dari teman-teman masing-masing atau kayak gimana ini? Jadi, izin menjawab, kalau misal untuk absensi maupun kehadiran Zoom meeting itu untuk peserta upgrade itu sifatnya opsional karena memang ada kelonggaran di situ, tetapi untuk tugasnya memang harus dikerjakan semua untuk dasar konversi SKS-nya di transkrip nilai. Seperti itu, Kak. Oke, siap. Berarti yang wajib tugasnya ya, kayak gitu. Berarti ini teman-teman bisa dapat record Zoom-nya nanti ya, yang nggak hadir ya. Benar sekali, Kak. Oke, siap kalau gitu. Saya izin mulai ya, kayak gitu. Monggo bisa di-record, Kak. Oke. Kelihatan nggak share screen saya? Ini sebenarnya ya mata pelajaran saya, mata kuliah kok mata pelajaran. Dikira saya guru. Mata pelajaran saya di fotografi kayak gitu untuk teman-teman mahasiswa. Tapi nggak apa-apa karena audiens saya juga mahasiswa. Saya sampaikan juga ya. Jadi ini basicnya memang untuk fotografi ya, karena kemarin saya diinfo kalau kebanyakan konten karusel, tapi nggak masalah sih. Untuk videografi juga berfungsi ini kayak gitu. Itu email kampus saya, ya. Jadi kalau teman-teman email di situ juga nggak ada masalah. Oke. Nah, saya kenalkan dulu sama beberapa editing software ini karena foto ya yang basicnya saya pakai itu. Jadi ada Lightroom. Ini rata-rata teman-teman sudah tahu semua belum? Atau ada yang belum tahu? Yang saya gunakan sekarang ini Canva, ada PixLR, ada Remini. Ada yang tahu Remini? Tahu. Tahu nggak? Tahu. Oke. Affinity, DaVinci Resolve, tahu. Kalau dari saya masih belum pernah mendengarkan itu dan belum pernah melihat logonya juga. Oke. Dan teman-teman biasanya ini familiar ya kalau ini ya. Yang saya tampilkan di layar ini familiar ya buat teman-teman ya. Ya, Kak, kecuali yang Affinity Photo. Affinity Photo ini memang baru sama kayak DaVinci Resolve, tapi itu biasanya dipakai buat profesional sih. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman, empat ini aja udah cukup sebenarnya kayak gitu. Oke, itu image software. Jadi sebenarnya gimana sih apa yang akan saya bahas di pertemuan kali ini? Jadi ini terkait ini nggak hanya berlaku untuk fotografi ya, walaupun saya ngambil slide-nya di fotografi kayak gitu, tapi ini berlaku juga untuk videografi. Jadi pertama adalah mengelola file raw. Jadi teman-teman kemarin kan sudah punya draft nih. Nah, draft itu kalau di istilah di ilmu komunikasi yang bagian produksi media itu namanya file raw. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuka potensi teman-teman apa saja yang akan mau di create ibarat koki itu kita mau masak apa nih bahan-bahannya kan sudah siap. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting itu namanya color correction atau color grading kalau istilah biasanya teman-teman lapangan apa ya teman-teman praktisi bilang itu istilahnya color grading kayak gitu seperti itu. Terus ada juga editing untuk kontras dan sharpness. Ini nggak cuma dalam fotografi, dalam videografi pun juga ya itu ya. Ini jadi kalau ada istilah namanya fotografi, ini nanti dan videografi. Kemudian ada cropping dan striking kayak gitu. Ini membentuk komposisi, ada retouching. Retouching itu biasanya color correction itu dan juga penyempurnaan kualitas. Kalau di fotografi pakai Remini, sama yang terakhir ada special effect. Jadi teman-teman nambahkan efek mungkin ada api, kemudian mungkin kayak efek apa ya, efek laser kayak gitu yang biasanya untuk opening itu namanya special effect kayak gitu. Itu itu yang akan kita bahas dalam pertemuan ini kayak gitu. Jadi ya agak teknis ini, udah mulai agak teknis ya. Nah, pertama mengelola file raw. Jadi apa itu file raw? File raw itu adalah file mentah yang langsung diambil dari sensor kamera digital.
Kamera kan rata-rata teman-teman pasti pakai kamera digital, mau kamera handphone, mau kamera SLR, itu kan digital sekarang. Jarang kan teman-teman nggak perlu nyetak foto dan nyuci foto pakai Kodak lem apa itu lem sampai file filmnya itu nggak perlu dicuci lagi. Biasanya formatnya kalau nggak JPG, MP4, kemudian beberapa format lain yang familiar. Ini tujuannya adalah ini Valro ini menyimpan data yang mentah kayak gitu. Sama teman-teman ketika teman-teman ngirim tugas berupa draft mentahan itu namanya file raw atau ya aset kalau biasanya kita di apa ya di lapangan biasanya aset aset video sama aset foto sama aset audio tiga itu tapi biasanya kalau saya di kelas biasanya cuma bedainnya aset visual sama aset audio. Nah, hal ini memberikan fleksibilitas bagi si konten kreator maupun editor untuk melakukan penyesuaian dan manipulasi. Manipulasi ini bukan menipu ya, maksudnya manipulasi ini adalah penyesuaian. Jadi ketika ada yang kurang bagus pada saat pengambilan gambar mentah, maka selanjutnya bisa dilakukan editing. Jadi fungsinya untuk file mentah ini tujuannya adalah untuk kontrol kreatif. Jadi kreativitas teman-teman bisa lebih besar karena bahannya mentah dan masih banyak peluang untuk dilakukan editing atau penyuntingan. Kemudian bisa meningkatkan kualitas gambar di software-software tertentu yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Terus kemudian ada fleksibilitas dalam editing. Jadi proses pengelolaannya ini berlaku juga ya mau video maupun foto. Pertama ya teman-teman buka software pengelola gambar atau pengelola videonya. Kalau pengelola gambar rata-rata ada Photoshop, Adobe Lightroom, kemudian ada CapCut, ada Visco, kayak gitu. Itu beberapa software yang biasanya sering digunakan. Rata-rata kan di sini kan editor-editor template ya kayak gitu. Kalau di CapCut itu sudah ada videonya masukkan di template sudah jadi. Sebegitu canggihnya zaman sekarang. Dan juga teman-teman bisa menggunakan preset yang sudah jadi. Biasanya di Shopee ataupun di marketplace itu sudah ada yang jual preset untuk fotografi maupun videografi secara berbayar kayak gitu. Terjangkau kok biasanya tuh. Mulai dari 20 ribuan itu udah teman-teman nggak perlu editing yang ngoyo-ngoyo, tinggal masukkan presetnya selesai. Begitu simple ya zaman sekarang kayak gitu. Tuh, tapi ada beberapa hal teoritik nih yang agak teknis yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah ini penyesuaian dasar ya. Biasanya apa yang dilakukan? Pertama adalah penyesuaian white balance. White balance area hitam putihnya, kemudian ada exposure, itu adalah cahaya. Jadi kalau di teori fotografi itu ada namanya segitiga exposure. Pertama ada aperture, kemudian kedua itu pertama aperture, kemudian ada ISO, yang terakhir apa ya? Lupa. Yaitu ini tiga itu. Aperture, ISO, sama brightness kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi gitu. Di PPT sebelumnya ada soalnya. Saya lupa. Terus lanjutannya itu ada kontras kayak gitu. Kontras sama highlight and shadows. Ini basic editing yang perlu teman-teman lakukan. Kayak gitu. Baik di software editing fotografi maupun software editing videografi. Nah, setelah ini dilakukan, maka selanjutnya adalah ada perbaikan detail. Ini namanya color grading. Biasanya ada fitur noise reduction. Ini untuk meningkatkan kualitas gambar, ada sharpening, dan juga lens correction. Ini untuk biasanya yang fitur premium. Nah, selanjutnya ada juga ini yang biasanya sering dipakai buat profesional. Itu namanya HSL curve atau kurva HSL. HSL itu apa? HSL itu hue, saturation, sama lens. Jadi hue itu warna, saturasi, dan juga kecerahan. Ada fitur crop sama straightening, kayak gitu, fitur potong dan juga konversi format. Jadi format gambar dan video itu nggak cuma terbatas di MP4 atau JPG, PNG gitu aja. Banyak formatnya. Biasanya kalau untuk foto rata-rata saya lebih suka format PNG ya kayak gitu dibandingkan JPG. Terus untuk video ya basicnya rata-rata MP4 kayak gitu. Itu ya. Jadi format. Kemudian ada yang terakhir biasanya kompresi kompresi file kayak gitu itu juga tidak kalah penting. Jadi biasanya kalau teman-teman upload di sosmed, file yang raw itu, file yang sudah ekspor itu, rata-rata biasanya terkonversi kalau ketika masuk
sosmed. Hasilnya apa? Biasanya terjadi penurunan kualitas gambar. Itu yang harus teman-teman waspadai ketika teman-teman menggunakan software editing maupun software editing gambar maupun video. Itu ya. Nah, pertama itu tadi itu prosesnya. Nah, pertama ini proses pertama yaitu color correction atau color grading ini penyesuaian warna pada sebuah foto atau video agar terlihat lebih natural sesuai dengan visi misi visi artistiknya. Jadi ini melibatkan apa? HSL tadi, kayak gitu. Biasanya kalau yang udah lumayan canggih kayak gitu ya, teman-teman selain edit brightness, kemudian sharpen kayak gitu. Kemudian ada beberapa editing kontras. Biasanya yang perlu diedit adalah bagian ini HSL. Hue itu warna, saturation itu kekuatan warna, kemudian ada luminance kayak gitu. Bedanya apa saturation sama kontras? Kalau kontras itu adalah tingkat perbedaan area hitam dan putihnya. Dia pekat, kontras kekuatannya sangat berbeda atau tidak jauh berbeda. Nah, kalau saturation ini kekuatan warnanya, apakah dia warnanya pekat atau pudar? Nah, luminance ini tingkat kecerahannya. Bedanya sama brightness apa? Kalau brightness itu seluruh gambar, tapi kalau luminance itu bisa untuk area tertentu, gitu. Itu bedanya. Jadi ada kurvanya kalau luminance, bisa diatur kurvanya sesuai dengan area atau tingkat kecerahan tertentu. Nah, fungsi color correction ini atau color grading ini fungsinya pertama untuk mengakurasi warna. Jadi kalau warna-warna yang belum solid kayak gitu. Kemudian konsistensi warnanya juga agar biasanya apa? Biasanya ada yang terlihat lebih tajam atau lebih terlihat realistis. Terus kemudian ada juga ekspresi artistik. Ini tergantung selera masing-masing. Nah, ini tadi beberapa fitur yang bisa teman-teman pakai di software editing foto maupun editing video. Biasanya ini yang harus diatur kayak gitu. Pertama, white balance ini fungsinya mengatur keseimbangan warna putih, kemudian ada exposure. Nanti teman-teman bisa praktekkan ya. Besok kita praktekkan di software teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman share screen, teman-teman coba apa ya, kulik fitur-fitur ini. Ini ya, white balance, ini mengatur keseimbangan warna putih, kemudian ada exposure, ini mengatur tingkat kecerahan, kemudian ada kontras, ini penyesuaian perbedaan antara area gelap dan terang tadi, kemudian ada curve, itu penyesuaian warna yang lebih presisi, ini sambungannya sama ini, HSL curve biasanya. Ada HSL tadi, ini menyesuaikan hue, saturation, sama luminance, dan terakhir ada color grading. Nah, color grading itu sisi kreatifnya, tapi kalau teknisnya namanya color correction. Gitu. Nah, kita lanjut yang sampai sampai sini dulu deh. Ada yang ditanyakan nggak? Ini soalnya ini intinya sih sebenarnya. Kalau menurut saya intinya ini di sini editingnya nanti. Selain motong-motong gambar ya untuk video ya, intinya di sini sebenarnya. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Sampai sini dulu dari proses-proses ini color correction ini. Gimana teman-teman? Familiar nggak sama fitur-fitur ini di software editing? Tahu tapi kayaknya kurang pernah pakai. Pernah dengar sih Kak, Yang mana? Ini yang ada color grading. color grading ya. Color grading itu proses kreatifnya sebenarnya. Nah, color grading itu memberikan apa? Ambience. Kalau bahasa bahasa anak milenial itu ambience. Jadi ambience dalam satu karya visual itu mau diarahkan seperti apa? Itu di color gradingnya. Ambience-nya apakah seperti darkness atau dia juga happiness. Nah, itu brightness apa itu sifatnya soul kayak biasanya disebutnya itu ya biasanya itu ambience pesan atau ambience karya visual yang mau dibawa itu namanya. Jadi ini perbedaannya. Ini kadang orang sering sering apa ya, sering kacau kayak gitu. Color grading namanya grade kan bahasa Inggris ya, dasarnya grade berarti tingkatan. Nah, tingkat kalau namanya tingkatan itu ada namanya penyesuaian sehingga ada proses kreatifnya di situ ya bedanya. Kalau color correction itu teknisnya untuk si editor menyesuaikan dengan ini tadi indikator-indikator yang sering digunakan gitu. Enggak ya? Coba mungkin teman-teman yang pegang handphone atau pegang editing foto, editing video, coba dimulai dicek fitur-fitur ini. Biasanya ada kok white balance, exposure, kayak gitu, kontras, curve sama HSL. Ini pasti ada. Biasanya ada yang curve sendiri, HSL sendiri, ada yang HSL curve kayak gitu.
Gimana? Kak, izin bertanya, berarti untuk di proses color correction yang terdiri dari white balance sampai color grading itu kalau di Canva bisa nggak? Kalau di Canva fitur premium biasanya. Jadi Oh, premium ya? ya ada yang basic biasanya hanya sampai sini aja. Sampai Oke. balance, exposure, kontras itu aja. Tapi kalau yang ada detailingnya sebenarnya ada, tinggal kalau kelemahannya ya, ini sambil saya sampaikan ya. Kelemahannya di Canva biasanya akurasi warnanya kurang, akurasi warna. Jadi warna-warnanya itu sorry itu saya ya, mungkin karena selera aja. Tapi kalau saya PPT ya sukanya pakai Canva, simple. Tapi kalau untuk yang profesional, kekurangannya akurasi warna. Akurasi warnanya terlalu childish. Jadi kesannya adalah kayak taman kanak-kanak gitu. Oke, siap, Kak. Heeh, gitu. Ada yang tanyakan lagi nggak dari ini, color correction ini? Udah mulai dicek belum? Ini yang dari komunikasi, biasanya teknis-teknis gini yang biasanya pegang alat ngerti ini. Oh ya, nanti kalau belum belum bisa dibuka softwarenya ya, kayak gitu. Terus dipelajari, digeser-geser aja kayak gitu. Kalau plus satu, kalau dia di ujung positif, pengaruhnya apa? Kalau dipakai ke ujung negatif, apa pengaruhnya gitu ya. Jadi settingan di software editing itu hanya ada plus dan minus. Nah, plusnya mulai plus satu sampai sekian, minusnya dari minus satu sampai sekian, gitu aja. Selain kurva ini ya, selain curve ini, dia kalau curve ada sumbu X sama sumbu Y-nya. Kayak matematika ini jadi. Itu ya, ada sumbu X sama Y-nya. Gitu. Gimana? Ada yang tanyakan lagi? Ini langsung aja ya. Kalau ada yang bingung langsung tanyakan aja. Cukup? Cukup, Kak. Oke, cukup. Saya lanjutkan ya kalau gitu. Nah, selanjutnya ada kontras sama sharpness. Kontras itu kalau nggak cuma dalam fotografi ya, dalam videografi juga itu merujuk pada perbedaan area warna terang dan gelap. Ini kontras. Kayak gitu. Beberapa contoh kontras kayak gitu. Jadi fungsinya adalah daya tarik visual, menciptakan suasana dramatis. Nah, ini kontras itu adalah bagian dari mengatur kontras itu bagian dari proses color grading. Color grading meliputi banyak hal tadi. Jadi di sini kalau kontras itu umum sifatnya. Dia menonjolkan detail sehingga perlu melakukan penyesuaian dengan cahaya dan bukaan lensa. Ini juga tergantung ketika teman-teman udah pakai alat kamera SLR ataupun mirrorless, nah itu perlu penyesuaian terhadap bukaan lensanya atau itu fokus kayak gitu. Nah, selanjutnya ini dari ketajaman itu mengacu pada seberapa jelas dan detail suatu objek ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas gambar. Biasanya kalau saya di software tertentu ya, jadi kayak kalau fotografi memang di Remini itu paling sering. Jadi gambar-gambar kecil sehingga kualitas gambar yang awalnya noise menjadi lebih baik kayak gitu. Noise-nya berkurang. Jadi nih, nah ini apa itu segitiga exposure tadi ada aperture, shutter speed sama ISO. Ini biasanya buat fotografi. Tapi yang rata-rata ini kepake semua sih. Kalau dalam proses fotografi kepake semua. Aperture, shutter speed sama ISO. Ini namanya segitiga exposure ini. Kayak gitu ya. Dari kontras sama sharpness ada yang ditanyain? Cukup? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, dari mengatur kontras dan juga sharpness, maka selanjutnya proses cropping. Ini perlu tidak perlu sebenarnya. Minusnya adalah dari proses cropping yang tidak ada di PPT saya ini. Cropping itu menurunkan kualitas gambar. Kayak gitu. Itu yang mungkin banyak teman-teman kurang sadari. Jadi efek buruknya cropping itu menurunkan kualitas gambar. Namun, cropping juga diperlukan kayak gitu untuk mengatur komposisi yang kuat dan menarik. Kayak gitu. Bisa pengaturan sudut itu juga penting. Tapi ya itu, teman-teman harus bisa mensiasati gimana kualitas gambarnya tidak menurun. Nah, perbedaannya cropping sama straightening ini, kalau cropping itu proses memotong bagian tertentu aja, mengubah rasio itu juga bagian dari cropping. Dari 16:9 menjadi 3:4 atau 1:1 itu cropping. Kalau straightness itu proses meluruskan garis-garis atau namanya rule of third yang seharusnya lurus dalam sebuah foto. Kayak gitu. Atau video, rule of third. Jadi kalau teman-teman pegang kamera, itu kan ada garis kotak-kotak gitu ya, ada 9 kotak gitu ya. Dua garis di dua garis secara portrait dan juga 3 garis secara landscape. Familiar nggak sama teman-teman di HP ataupun di kamera? Ada garis diagonal kayak gitu ya.
garis kotak-kotak yang bentuk kotak-kotak gitu. Ada 9 kotak dalam satu layar. Kalau biasanya sih Kak di kamera biasanya di kamera HP suka ada tuh Kak garis-garis gitu mungkin yang itu kali ya yang dimaksud. Itu namanya rule of third, garis rule of third kayak gitu. Oh, oke. Itu ada teorinya Kurang sebenarnya. aja. Tapi nggak apa-apa, basic ya, karena teman-teman juga awam. Jadi saya ngasihnya yang juga basic-basic aja. Teman-teman nanti bisa pelajari rule of third. Nanti kita sambil praktik. Nah, nggak apa-apa. Nanti saya sambil searching apa itu. Ada kok di materi yang saya yang lain rule of third itu. Nanti saya jelaskan sekilas. Nah, ini fungsi cropping juga tadi ya, fokuskan objek, kemudian meningkatkan komposisi sama mengubah rasio itu cropping. Jadi gambar 16:9 jadi 3:4 atau jadi 1:1 itu namanya cropping. Kalau straightening itu meningkatkan kualitas atau menarik daya visual kayak gitu. Jadi mengubah suasana foto itu namanya straightening. Nah, ini retouching kayak gitu. Ini biasanya di software-software premium kayak gitu ya. Yang free di Ramini HP nih. Jadi meningkatkan kualitas gambar lah dan juga melakukan apa pembersihan kulit, pembersihan warna yang noise sama frequency separation kayak gitu. Nah, ini special effect kayak gitu. Ini biasanya kalau teman-teman gambar ini yang udah pro ya kayak gitu. Tapi biasanya kalau untuk yang di CapCut itu special effect-nya ya special effect opening, ada suara peri atau suara-suara special effect kayak orang ketawa kayak gitu itu biasanya kalau di videografi. Tapi kalau di fotografi ya kayak gini, ada distorsi, manipulasi warna, HDR kayak gitu. Itu sih. Mungkin saya perlu jelasin ini ya kayak gitu ya supaya teman-teman nggak ya dasar-dasar fotografinya ya. Sebentar. Ini saya jelasin sekilas saja ya kayak gitu ya. Jadi ini prinsip-prinsip dasar. Ini nggak hanya untuk fotografi, untuk videografi juga. Saya lewati aja ya ini materi kelas saya. Ini sejarah. Nah, ini tadi segitiga exposure itu. Ini deep of field, ini nggak usah ini. Nah, ini garis-garis ini familiar nggak di kamera? Iya, nggak familiar. Familiar Kak. Oke. Rule of third itu biasanya ini ya, teorinya, prinsipnya tuh frame dibagi 9 kayak gini, jadi kotak ini, nah titik potongan pertemuan antar dua garis ini, sini, sini, ini, sama ini. Biasanya titik fokus gambar itu diletakkan di sini, 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 sama sini, gitu. Jadi teorinya sederhananya kayak gitu. Rule of third ini bahwa aturannya dalam fokus pengambilan gambar yang menjadi objek itu diletakkan di sini fokusnya. Di perpotongan antara ini bisa di sini, atau di sini. Itu kalau secara teori fotografinya. Tapi di videografi juga works ini. Terutama apa? Untuk yang close up. Itu works banget. Sama landscape. Nah tergantung. Ini rule of third. Basic ya. Ada juga aturan komposisi lain. Apa? Leading lines. Kayak gitu. Mengikuti garis. Kayak gitu. Ini beberapa aturan komposisi. Jadi kalau teman-teman take video, take foto, kayak gitu. Atau melakukan beberapa pengambilan gambar lain, ini ada aturan-aturan komposisinya. Ini teori ya, teori basic ini. Nah, juga ada beberapa lain. Ini namanya negative space, teknik ruang kosong, baik untuk videografi maupun fotografi sama. Kalau ini simetri, ini biasanya untuk arsitektur. Kalau ini biasanya untuk heritage kayak gitu, tourism rata-rata pakai teknik ini, negative space untuk videografinya. Ini sifat cahaya nggak usah. Nah, ini jenis-jenis fotografi aja sih. Udah, itu aja sih yang ingin saya sampaikan ya basic ini. Yang basic ini. Ini basicnya kayak gitu. Itu sih teman-teman. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kita discuss aja ya biar lebih enak ya kayak gitu. Oke, itu basicnya. Basic-basic dari fotografi maupun videografi.
saya berikan basic ya, karena mau pakai aplikasi apapun, teman-teman pasti ketemu sama fitur-fitur itu. Jadi saya berikan inti dari pengaturan fitur di aplikasinya. Supaya apa? Teman-teman mau digocek sama aplikasi apapun, kalau basicnya udah paham, teman-teman nggak akan terlalu kesulitan belajar aplikasi yang satu dengan yang lain. Gitu. Oke. Sementara itu ya, kayak gitu. Itu untuk basic-basicnya. Nah, dari teman-teman yang kemarin kan sudah ngumpulin draft konten ya. Nah, ini kira-kira dari sini teman-teman ada rencana take ulang atau langsung ke proses editingnya? Gimana Mas Aditya? Mungkin dari Mas Aditya dulu. Kalau saya kayaknya ngedit dulu Kak. Kalau Edit. mungkin ada yang kurang kayak background soundnya atau musiknya gitu baru diganti. Oke. Oh, dari ini Mas Fajar, gimana Mas Fajar? Dari draftnya, itu kan sudah mulai ada yang belum take Kalau gambar. saya, iya, Gimana paling Mas? gini Kak, saya nge-take dulu videonya, dari gitu biasanya diedit sih, diedit dulu. Jadi nggak langsung di-take, langsung dikirim gitu. Ini udah di take gambarnya sesuai draft yang kemarin. Sudah ada. Belum sih Kak, paling sekarang ntar. Oke. Oke, untuk teman-teman mulai disiapkan ya foto ataupun video mentahannya yang kita besok praktikum. Jadi nanti kita langsung praktek ke device teman-teman melalui share screen kayak gitu. Jadi usahakan teman-teman yang belum take gambarnya, yang draftnya belum kemarin cuma tulisan aja, belum ada asetnya, dilengkapi ya aset foto dan videonya. Kalau bisa sama skripnya itu lebih baik. Nah, terus besok kita akan praktek editing kayak gitu. Live langsung dari share screen ya. Itu Mas Fajar, thank you. Mas Pahlevi, gimana Mas Pahlevi? Sudah udah ada aset video sama fotonya. Sudah Kak, saya udah tag dari minggu lalu dan udah diedit juga. Ya udah editing bagus ini. Kita cek lagi ke Mbak Natania. Mbak Natania gimana? Sudah di take gambar visual dan audionya dari Iya, draft draft kemarin? sama videonya udah diedit. Kebetulan udah diupload juga. Oh, udah diupload. Berarti Iya, kita tinggal review ya dari aplikasi editingnya tapi ya. oke. Siap-siap. Oke, ini udah bagus malah udah ada yang jadi. Ini Mbak Kamelia, ada Mbak Kamelia. Ada Kak. Gimana Kak? Sudah take video, foto sama audionya Kak? Sudah Kak, cuman kemarin waktu tag itu kondisinya malam mungkin jadi Kak sedikit kurang. Mungkin mau tag video lagi, insya Allah. Oke. Besok disiapkan ya teman-teman. Jadi besok ini kan saya berikan basicnya aja ya. Besok kita nanti akan cek teman-teman satu-satu sesuai kuota waktu yang tersedia. Kita lanjutkan ke Mas Agung Surya. Gimana Mas? Udah di take Mas aset mentahannya? Sudah, Pak. Sudah ini sudah take apa sudah diedit juga? Sudah tag tapi belum diedit. Belum diedit ya, berarti disiapkan ya. Kayak gitu. Oke, ini rata-rata berarti sudah take semua ya? Atau ada yang belum? Yang belum siapa deh? Yang belum? Yang belum take gambar, video, dan juga audionya. Mbak Dia sudah ini. Sudah, Kak. Oke, Mbak Dia Saya sudah. kontennya foto tapi. Ya, nggak apa-apa. Yang penting foto, background suaranya ada. Sudah ada, atau voice overnya sudah ada. Belum. Belum, berarti nanti bisa dilengkapi ya. Background atau voice overnya. Selanjutnya Mas, ini Mas apa Mbak ini? Melin. Melin Salam ini. Ini kayak Sudah, Kak. sudah. Ini kontennya foto apa video? Saya konten video playlist lagu gitu, Kak. Oke, sudah di take ya. Berarti tinggal editing aja besok ya. Iya. Oke, kita lanjut ke Mas Iqbal. Mas Iqbal sudah ada aset gambar, video, dan audionya buat besok Mas Iqbal. Sudah ada Kak, kebetulan udah di post juga. Oh, udah di post. Berarti besok tinggal nampilin aja ya yang di aplikasi
editingnya ya. Oke. Siap, Kak. Selanjutnya Mbak Siva. Ini Mbak Siva gimana? Sudah ada belum? Iya, Kak. Sudah ada belum aset video sama audionya Mbak Siva? Untuk videonya sudah, tapi tinggal audionya saja, Kak. Audionya backsound atau pakai voiceover? Niatnya saya mau pakai voice over, Kak. Oke, siap-siap. Jadi besok mulai disiapin ya. Ini teman-teman saya cek satu-satu supaya teman Mbak Marcella ini sudah disiapkan Mbak file mentahnya Mbak. Filenya sudah diedit, Kak. Jadi Jadi tinggal finishing aja. Oke, jadi besok bisa ditampilkan ya di Ya. aplikasi editingnya ya. Oke, lanjut ke Mbak Atria. Mbak Atria sudah disiapkan Mbak file mentahnya Mbak. Sudah, Kak. Tinggal edit aja. Tinggal edit juga. Oke, Mbak Dela. Mbak Dela ini sudah disiapkan Mbak kontennya. Draft. Apa itu bukan draft ya? Ini aset video audionya sudah disiapkan Mbak Dela. Mbak Dela, suaranya kecil lah, kedengaran? Oke, mungkin masih di toilet. Kita lanjut ke Mbak Nanda ini. Mbak Nanda sudah disiapkan konten mentahannya, konten audio dan visualnya. Oke, ini mungkin audionya error ya Mbak Nanda ya. Kita lanjut ya. Mbak Nafisa ini, udah semua ya kayaknya ya. Ini Sudah, yang, Pak. Mm-mm. Ini yang ada yang sudah jadi. Bisa di-share screen kan nggak hasil editingnya? Ada yang sudah jadi belum? Yang sudah jadi kontennya? Jadi ini aman semua ya kontennya ya, nggak ada masalah ya. Lebih ya. Aman nggak? Aman. Oke, kira-kira apa nih yang perlu dibahas lagi? Ini kan saya sudah kasih materi dasarnya nih. Kira-kira apa yang teman-teman masih mungkin butuh tambahan masukan atau wawasan? Nggak apa-apa, sekalian saya mungkin kalau ada saya materinya tak tak jelaskan juga. Oh iya Kak, untuk pengumpulan tugasnya kan udah ada G Drive-nya ya, Iya, udah G Drive-nya. Tapi pas saya mau masukin tuh belum bisa di belum bisa dimasukin itunya. Jadi saya, kayaknya aksesnya deh, Kak. saya setting kok sebentar ya. Ya. Sebentar ya, saya Jadi belum ada tombol plusnya Kak. Oke, bentar. Bentar ya, saya setting ya. Oke, sudah saya ubah ke editor semuanya. Tonton nanti bisa bisa ngirim filenya. Kayak gitu. Ini bisa dicoba. Oke. Terima kasih Kak. Mm. Itu. Nanti kalau untuk yang modul 4 draftnya nggak apa-apa. Filenya dikirimkan. Tapi untuk yang modul 5, ini teman-teman silakan update di draftnya masing-masing. Jadi teman-teman cukup mengirimkan satu file PDF isinya link. Jadi saya tinggal ngeklik linknya kayak gitu. Atau teman-teman nggak apa-apa, satu buat Excel di situ, teman-teman tuliskan nama sama linknya gitu. Karena kan filenya besar nih. Kalau yang sudah diposting di sosmed, link sosmednya, link kontennya itu. Kalau belum berarti link drive-nya. Gitu ya.
Soalnya kalau semuanya di drive saya nggak cukup itu. Saya kalau yang pertama-pertama nggak apa-apa. Karena filenya kan nggak besar ya. Nah, kalau yang ini nanti teman-teman bikin spreadsheet aja di modul 5 itu. Nanti tuliskan nama sama link postingannya. Baik di drive ataupun di medsos. Gitu ya. Siap, Kak. Oke. Oh ya Kak, berarti untuk sekarang ntar buat pengumpulan tugas yang untuk besok berarti modul 5 ya Kak ya? Iya, yang tugas besok, yang hari Hah? Rabu ini, itu di modul 5. Kalau yang Oh, minggu kemarin di modul 4. oh iya, siap. Makasih Terus Kak. juga, ya, buat yang mungkin di modul 4 filenya besar, nanti kirimkan itu aja. File PDF isinya linknya teman-teman, gitu aja. Kalau filenya besar ya. Kiranya Baik. filenya besar-besar, 1 GB kayak gitu, kirimin itu aja. PDF, 1 lembar isinya link itu aja. Permisi kalau mau tanya, Ya, kemarin yang di tugas modul 4 itu kan bikin video mentahan ya. Nah, ya. itu saya kemarin cuman kirim salah satu kan soalnya kepotong-potong gitu, Kak. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, atau ini aja, itu video mentahnya ada di drive nggak di drive-nya mbaknya? Itu mungkin bisa dikirim link drive-nya aja mbak. Di ini, yang drive yang baru dikirim adminnya Iya, tadi. iya, itu kan drive saya yang dikirim admin. Jadi mbaknya kan buka modul 4, kemudian jadi nguploadnya nggak video, nguploadnya adalah PDF atau Word kayak gitu. Intinya link aja, linknya bisa saya akses kayak gitu. Linknya Baik, Kak. isinya Google Drive-nya file itu, gitu aja. Baik, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Gitu aja ya. Kalau filenya besar-besar, dikirimkan linknya aja. Tadi saya tadi kelupaan baru diingetin adminnya masalah bikin Google Form ya kayak gitu. Saya nggak terlalu sreg kalau Google Form soalnya ngecekinnya bikin spreadsheet penuh kayak gitu. Mending di situ aja jadi satu. Jadi nanti gampang saya ngeceknya satu-satu kayak gitu. Kalau Google Form kan teman-teman harus ngisi ya, ngisi nama, ini itu, terus ada maksimal berapa mega kayak gitu. Itu aja ya. Nggak masalah kan ya? Oke, jangan lupa ya. Untuk yang tugas minggu kemarin maksimal hari ini ya. Kayak gitu. Biar nanti direkap sama tim dari Finik ya. Siap, Yang Kak. sudah mengumpulkan siapa aja. Hari ini, ya hari ini aja. Hmm, hari ini. Karena kan sudah dari minggu kemarin ya. Karena saya kan tinggal upload aja kan. Berarti kan nggak ada. Ya, maksimal di hari Jumat. Gitu. Jumatnya sampai jam 12 malam lah. Boleh. Jadi Sabtu saya cek kayak gitu. Itu untuk tugas-tugas aman sih. Oke, ini ada pertanyaan. Boleh kayak gitu. Bikin konten sinematik itu boleh. Kalau yang penting nggak ada unsur sara ya, kayak gitu. Aman. Selama kayak masih fan-fan aja sesuai norma sosial, fan-fan aja kayak gitu. Tapi kalau yang mungkin dalam tanda kutip melanggar norma sosial ya mungkin nanti videonya saya komen aja kayak gitu. Nanti bisa diubah konsepnya. Oke, aman? Itu sih. Jadi gimana? Apa masih ada hal yang kurang jelas? Kalau kurang jelas nggak apa-apa. Saya mungkin ada yang saya punya materinya, saya jelasin kayak gitu. Kak, mungkin saya mau tanya sesuatu. Mm-mm. Gimana? Kalau misalnya kita buat kayak konten rekomendasi barang atau benda yang berupa carousel foto, itu kan kita ngefoto barangnya kan. Eh, apakah suatu center of attention dalam foto itu harus berada di tengah gitu? Atau bisa berada di sebelah pojok atau mungkin atas, bawah, kiri, kanan gitu, Kak? Mohon penjelasannya. Oke, kalau fotonya produk tergantung. Lalu letaknya landscape kayak tadi yang ada di materi saya. Kalau portrait berarti tinggal dibalik aja. Intinya mau pakai teori apa dulu? Maksudnya pakai pendekatan apa dulu? Kalau pendekatannya rule of third ya ada di sisi diagonalnya itu. Itu. Terus kemudian kedua adalah
bisa ada efek bokehnya. Itu biasanya. Supaya jelas nih mana produk yang mau difokuskan dan ditonjolkan. Kalau sifatnya yang daily life, teman-teman konten secara visual fotografinya nggak perlu terlalu bagus, nggak apa-apa. Yang penting apa? Penjelasannya, captionnya yang harus. Jadi kan biasanya ada foto tuh foto biasa dari handphone kan ada penjelasannya. Awalnya aku nggak nyangka bakal sebagus ini. Biasanya kan gitu. Atau gara-gara apa itu mungkin ya itu biasanya itu sih yang paling saya lihat. Paling sering saya lihat awalnya saya nggak nyangka kalau produk ini sebagus ini ya. Gitulah bahasa bahasa sederhananya ya. Terus dia jelasin. Terus pertama pakai skincare lain, beruntusan, kemudian mungkin sampai Bopeng, nggak kalau Bopeng enggak ya, beruntusan kayak gitu. Kemudian sejak dia terus ada foto buat geser produk lain, tapi ini yang bikin aku selamat dari muka beruntusan kayak gitu-gitu. Itu sih, itu biasanya yang works kayak gitu. Foto karosel yang kayak gitu. Jadi pertama langsung aja liatin kayak gitu, karena ini yang bikin muka aku selamat dari beruntusan kayak gitu. Gitu sih biasanya, gitu Kak. Eh, Yang Kalau dari contoh yang udah kakak berikan tadi, yang foto yang apa, yang negatif atau apa yang tadi loh kak, yang ada negatif space ruang-ruang. itu, heeh. Ya, kalau misal orangnya itu di bagian pinggir itu boleh nggak? Itu tergantung fungsinya. Kalau negatif space itu biasanya menonjolkan lingkungan, bukan produk kayak gitu. Oh, Iya, ya. negatif space itu biasanya dipakai untuk fotografi ataupun videografi, landscape fotografi, pariwisata. Iya, soalnya tadi kan yang dicontoh orangnya di tengah gitu. Hmm, Jadi itu kalau misal untuk ditaruh di pinggir, kayaknya oke ya. ya kalau itu tujuannya kalau untuk foto produk enggak sih. Kalau untuk pakai foto produk pakai rule of third aja kayak gitu. Kalau yang mau ditonjolkan semuanya mau moto apa teman-teman habis kunjungan ke museum kayak gitu. Nah, itu cocok pakai model negatif space itu. Baik kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Itu ya teman-teman ya. Jadi beberapa teknik dan gaya fotografi itu sudah ada peruntukannya masing-masing. Bukannya saklek ya. Memang nggak bisa dipakai yang ini. Bisa aja, tapi ya itu sepengalaman saya yang ya itu sudah ada peruntukannya masing-masing. Jadi memang apa ya? Karena kan saya basisnya pengajar ya. Jadi saya memberikan basis teorinya berdasarkan selain dari buku ya dari pengalaman praktisi kan. Kan saya memang praktisi tapi nggak di praktisi fotografi ataupun videografi kayak gitu. Jadi ya saya kan dari masukannya teman-teman saya yang memang praktisi videografi, oh yang bagus ini pengalaman yang baik ini kayak gitu. Itu. Jadi itu sih overall sih secara keseluruhan ya kayak gitu. Jadi untuk video dan produk ini saya nggak akan expect kalau teman-teman nanti bakal viral atau apa enggak sih. Yang penting adalah teman-teman tahu apa yang teman-teman buat. Satu itu. Kedua adalah nanti jangan lupa setelah membuat itu nanti teman-teman minta masukan, umpan balik atau minta saran dari audiensnya teman-teman. Bisa teman, bisa circle-nya teman-teman atau mungkin tempat lingkungan tempat teman-teman tinggal kayak gitu atau followersnya teman-teman. Jangan lupa minta masukan juga kayak gitu. Itu yang nggak kalah penting sebenarnya. Jadi mumpung editingnya masih besok materinya. Nah ini dari sekarang selain nyiapin asetnya ya, teman-teman juga mulai berpikir untuk meminta saran dari circle teman-teman lah. Ini udah bagus belum? Ini enaknya digimanain ya? Cocoknya gimana ya? Jadi teman-teman biar nggak apa ya, nggak penuh pikirannya karena overthinking mikir sendiri kayak gitu loh. Itu. Terus jangan dijadikan pelatihan finik ini sebagai sebuah beban, karena kan ini media belajar ya. Media itu banyak kayak gitu. Dan ini salah satu saluran atau sarananya yang pasti sih yaitu kalau saya memang ya ini kesulitan saya sih ketika ngajar di sini ya karena ini basisnya Zoom ya. Jadi saya nggak bisa praktikum langsung sama teman-teman nunjukkan, oh aturannya gini, SOP-nya gini, caranya seperti ini kayak gitu. Nggak bisa. Jadi yang bisa saya lakukan ya sebatas apa yang tampil di layar Zoom ini aja.
gitu. Tapi itu sih overall sih saya bagus sih dari teman-teman feedbacknya ke saya kayak gitu. Gak tahu nanti mungkin di pertemuan terakhir dengan saya nanti saya yang akan minta feedback ke teman-teman gimana mungkin seandainya mungkin saya ketemu lagi dengan teman-teman di kesempatan yang lain mungkin apa yang perlu diimprove dari saya kayak gitu bolehlah kayak gitu. Itu. Itu ya. Jadi untuk materi nanti kalau memang teman-teman butuh nanti saya share. Sebenarnya itu materi di kelas saya kayak gitu. Jadi kelas kuliah ya. Jadi enggak itu basic kayak gitu. Oke, selain Mas Palevi ada yang mau tanya lagi atau mau diskusi lagi monggo. Oke, ini fiturnya saya kenalkan aja ya kayak gitu. Karena kalau jelasin satu-satu, besok itu adalah langsung kita praktek teknis. Jadi apa yang langsung masukannya ini gitu berdasarkan teori yang sudah saya sampaikan tadi kayak gitu. Karena sebentar saya cek di modul minggu depan ya. Saya belum cek modul minggu depan soalnya. Pembahasannya modul minggu depan itu tentang engagement. Jadi saya mungkin minggu depan jelasin insight, insight di sosmed gitu ya. Jadi apa itu reach, bedanya reach sama apa tuh apa bedanya reach sama engagement apa kayak gitu. Jadi untuk fitur besok sifatnya langsung praktikal gitu ya. Jadi saya nggak akan nerangin exposure adalah enggak, Is. Jadi itu banyak di internet. Jadi saya nggak akan nerangin dengan detail itu. Tapi oh ini exposure-nya kurang pas. Nah kayak gitu. Exposure-nya harusnya mungkin kontrasnya dikurangi dua indikat dikurangi dua atau berapa kayak gitu. Itu ya. Jadi itu mungkin potongannya kurang pas. Harusnya di detik ini di trim kayak gitu. Ini enggak kayak gitu. Itu ya. Jadi memang saya harap besok kontennya sudah selesai editing dan bisa langsung di-review kayak gitu. Itu Kak Kamelia. Sama-sama. Monggo yang kalau mau ada kesulitan audio atau lagi di luar, nggak bisa on cam, nggak bisa buka audionya, tanya lewat chat aja nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Teman-teman ada yang belum ngisi absensi, bisa diisi sambil ini nanti saya sampai jam 16.20 ya, jadi tinggal 10 menit lagi. Jadi saya preview semua yang sudah saya sampaikan hampir 50 menit tadi. Jadi pertama ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam proses editing, baik itu video maupun foto yang teman-teman proses sekarang, yaitu pertama adalah terkait dengan komposisi, tentukan rasionya. Kalau memang diposting untuk Reels, Reels IG ataupun di TikTok, maka saya sarankan gunakan rasio 16:9. Jangan 3:4 atau 1:1. Itu. Kedua, dari segi teknikalnya untuk proses editing, pertama, teman-teman pastikan dulu audiensnya teman-teman siapa sesuai dengan yang sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, teknisnya adalah teman-teman tinggal atur di pengaturan HSL ataupun di pengaturan brightness, kontras, kemudian ada sharp,
sharpness dan lain sebagainya itu teman-teman sesuaikan. Intinya adalah kalau saran dari saya biasanya buat foto apa ya, buat video ataupun foto teman-teman itu tampak serealistis mungkin. Jadi kalau memang pada dasarnya nggak perlu editing yang signifikan, yang banyak, nggak perlu diedit yang banyak-banyak. Yang penting apa sih? Kekuatan pesan. Jadi kalau biasanya fotonya biasa aja, captionnya yang bagus kayak gitu atau captionnya bikin orang tertrigger. Jadi hooknya yang teman-teman harus tonjolkan. Ini yang saya refresh lagi ya. Tetap teman-teman gunakan hal yang teman-teman yang saya sudah sampaikan kemarin terkait hook. Jadi kuncinya ada di 3 detik pertama itu. Teman-teman kontennya tetap ditonton atau di skip ya, di situ kuncinya. Kayak itu jangan sampai edit bingung sama teknis ini exposure-nya ini kurang ini. Itu penting, tapi yang utama menurut saya adalah isi kontennya sama hook-nya. Itu. Kalau teman-teman hook-nya sudah bagus, saya pun juga nggak akan jenuh nontonnya. Jadi nggak akan kayak gitu, skip aja deh kayak nggak bakal kayak gitu. Itu ya yang saya review. Dan terus yang tidak kalah penting, boleh pakai lagu viral asalkan di sosmednya. Jadi nge, nge apa tuh nge-embed lagunya langsung dari sosmed. Biasanya kalau teman-teman pasang story itu kan ada pilihan lagu, boleh. Tapi kalau pakai audio asli pastikan free copyright. Itu ya supaya nggak kena copyright. Kalau di Instagram sama TikTok ini masih aman ya, biasanya nggak terlalu peduli sama copyright kayak gitu. Kalau di platform yang lain agak strict sama copyright. Jadi pastikan kalau saran saya kalau mau ambil background yang lagu viral kayak di TikTok itu biasanya yang ada template-nya boleh. Tapi pastikan itu di copyright kayak gitu. Jadi jangan sampai waktu diposting audionya malah mati karena kena copyright. Gitu ya. Oke, sama-sama. Itu ya. Ini juga tentang copyright ini nggak kalah penting kayak gitu. Jadi saya baru ini gara-gara ke-triggerin tadi. Jadi kalau teman-teman ngambil sumber stitch bahasanya kalau di TikTok, stitch gambarnya orang, jangan lupa cantumkan akun teman-teman nge-stitchnya dari video mana. Nah gitu. Itu sih untuk backsound itu teman-teman kalau kesulitan cari backsound, teman-teman kalau punya channel YouTube, buka audio library, di situ banyak backsound free copyright kayak gitu. Atau kalau mau simple memang di CapCut itu banyak yang sudah template itu banyak. Tapi itu ya saya usahakan besok teman-teman ngeditnya jangan pakai template. Ayo, jangan pakai template yang sudah ada di TikTok ataupun di aplikasi editing yang lain. Kayak gitu. Kalau pakai template ya teman-teman kreativitasnya nggak berkembang nanti sama skill teknisnya. Itu ya. Itu yang saya review dari saya menyampaikan beberapa hal selama hampir 1 jam tadi. Heeh. Oke, kalau sudah finish ya. Jadi gini, untuk teknisnya besok adalah editing. Teman-teman kan sudah editing nih. Nanti review nih di share screen. Oh, udah oke. Ya udah berarti selanjutnya kalau sudah oke dari saya bisa di-post. Tapi kalau belum, semuanya ini masukannya ini, atau ini bisa dihilangin, bisa tambahin. Nah, itu dilakukan dulu, baru setelah itu di-post. Nah, nanti yang dikirimkan adalah link postingannya saja. Oke? Jadi teman-teman nanti salah satu bikin spreadsheet di folder modul 5, silakan ketik nomor, nama, sama linknya. Itu aja. Nanti saya cek. Oke, sama-sama. Itu ya. Oke, saya ulang lagi ya buat teman-teman yang baru join. Jadi tugasnya besok itu teman dari setelah pertemuan ini teman-teman selesaikan editing kontennya. Besok kita review lewat share screen satu-satu melalui aplikasi editingnya. Nanti kalau memang sudah oke bisa diekspor di posting. Nah, link postingannya itu yang dikirimkan. Kalau belum di re-editing lagi, baru setelah oke diposting, kemudian link postingannya yang dikirimkan. Gitu. Nanti sebisa mungkin saya mampir lah ke sosmednya teman-teman. Gitu. Bebas. Kalau TikTok saya nggak punya akun TikTok. Jadi saya punya akun akun buat apa ya? Ya akun bukan akun personal branding ya, bukan akun beneran ya. Biasanya saya akun buat beli produk aja kayak gitu. Namanya juga nama-nama anonim gitu. Jadi saya nggak punya akun TikTok yang spesifik kayak gitu. Cuma
Kalau untuk ngecek TikTok aja ada kayak gitu akunnya. Tapi ya bukan bukan akun spesifik saya kayak gitu. Biasanya di YouTube atau di Instagram. Kalau nonton konten saya di YouTube kebanyakan. Gitu. Itu ya. Oke, mungkin terakhir satu pertanyaan terakhir boleh? Saya tunggu ya. Barangkali ada yang masih mau bertanya sambil saya ngecek. Bentar ya, saya tak ngecek dia bentar. Oke, gimana? Ada yang bertanya lagi? Atau ini gimana ya? Di grup itu hanya admin ya. Nanti kalau teman-teman ada kesulitan, teman-teman japri aja saya. Nomor saya ada di grup. Ayo dong, dijapri aja. Yang penting saya tahu, Kak, saya sebenarnya saya Aditya beserta Vini kayak gitu. Saya mau tanya ini lah, gak apa-apa. Yang penting itu sama kalau kalau teman-teman terutama yang nggak ada foto profilnya biasanya saya bingung kayak gitu. Bingung ini sopo bahasa bahasa Jawa. Ini siapa? Udah nggak ada foto profilnya saya juga nggak tahu ini siapa gitu ya. Jadi paling nggak namanya siapa, terus dari mana, peserta Finik atau mana kayak gitu. Monggo. Gimana masih ada yang mau tanyain? Kita sampai jam 16.20 ya, sesuai jadwal. Itu sih, japri aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut-takut. Terutama kalau mau nanya, mungkin sungkan nanya di Zoom karena banyak temennya, japri aja, kayak gitu. Lewat DM boleh, DM Instagram boleh. Jadi jangan sampai apa ya kita berteman hanya di ruang Zoom ini aja kayak gitu. Mungkin siapa tahu saya kesempatan bisa mampir di kampus teman-teman kayak gitu. Atau ini juga saya sampaikan juga nih kalau teman-teman mungkin ya di kampusnya butuh pembicara kayak gitu. Free aja. Kalau sama saya nggak ada masalah sih. Selama waktunya cocok kayak gitu terus saya nggak ada agenda yang bertabrakan. Sama agendanya untuk mahasiswa sih saya masih free ya, kecuali untuk komersil dan juga corporate tuh beda kayak gitu. Saya pasang red card kalau itu. Kalau untuk agenda mahasiswa, saya selalu free kayak gitu. Asalkan online. Kalau online saya free, yang penting waktunya cocok kayak gitu free. Kalau di offline ya itu memang nanti ada kebijakan sendiri. Tapi lebih lengkap nanti teman-teman kita bisa komunikasi lewat WA atau DM IG aja kayak gitu. Kan teman-teman di sini rata-rata kan udah semester 6, pasti pernah jadi panitia atau dan lain sebagainya lah kayak gitu. Itu ya. Jadi saya feel free nanti kalau teman-teman mau discuss lebih di WA, di IG boleh. Tuh nomornya. Saya nomornya saya ketik di Zoom boleh kah? Gak apa-apa. Ini melanggar etika ya. Takutnya ada ketentuannya. Saya ketik di Zoom aja Tidak ya. apa, Kak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Takutnya nggak ada ketentuannya kan Kak ya? Maksudnya saya boleh bagi nomor untuk komunikasi dengan peserta, boleh nggak atau semuanya harus lewat panitia, Kak? Untuk akses ke Tenter diperbolehkan untuk peserta upgrade, Kak. Oke, boleh ya berarti. Oke, saya ketik nomor saya ya kayak gitu. Soalnya ada beberapa lembaga yang biasanya nggak boleh nge-share nomor mentornya kayak gitu. Jadi harus semuanya harus lewat panitianya. Oke, itu ya. Itu IG saya, itu WA saya, feel free kayak gitu. Ya, kalau biasanya gak apa-apa. Ini yang biasanya yang ini, IG saya ini. Nanti monggo teman-teman
Kalau postingan IG saya nggak ada apa-apanya, cuma dokumentasi pribadi kayak gitu, nggak ada hal yang khusus kayak gitu. Dokumentasi biasanya ya kegiatan saya aja sih. Gitu ya. Oke, karena waktunya udah jam 16.20 dan juga kita udah banyak diskusi terkait dengan persiapan buat praktikum besok. Semoga teman-teman mendapat mendapat wawasan yang semakin berkembang dari pertemuan hari ini menjadi bermanfaat kayak gitu dan juga membawa kebaikan buat teman-teman semuanya. Saya akhiri ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Terima thank you. kasih, Kak. Teman-teman juga bisa connect ini pakai user ID saya di LinkedIn kayak gitu. Kalau teman-teman mau connect, nah kalau teman-teman mau tahu porto saya di LinkedIn kebanyakan. Ya, thank you ya. Thank you. Saya izin live ya. Ya, Kak. Makasih, Kak.